Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. Halo teman Nafakta. Beberapa waktu lalu, dunia kembali menoleh ke langit Amerika Latin ketika ketegangan politik meningkat dan Amerika Serikat mengerahkan armada udaranya ke kawasan Karibia. Ada satu hal yang membuat situasi kali ini berbeda. Washington menurunkan satu nama yang cukup untuk membuat lawan ketar-ketir dan berfikir dua kali sebelum bertindak, yaitu pengebom B-1 Lancer. Sebuah pembom supersonik yang kehadirannya saja sudah menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba menantang kekuatan Amerika. Bagi banyak analis militer, kehadiran B-1 Lancer dalam operasi atau latihan gabungan bukan sekedar untuk unjuk kekuatan. Itu adalah peringatan halus bahawa jika diplomasi gagal, langit bisa berubah menjadi ladang api dalam hitungan menit. Presiden Venezuela dikabarkan memantau situasi dengan cermat ketika jet-jet tempur Amerika mulai bermanuver di wilayah sekitar Laut Karibia. Namun yang benar-benar menarik perhatian bukanlah F-35 atau F-22 yang terkenal itu, melainkan B-1 Lancer, si pembawa badai. Dari kejauhan, sosoknya tampak seperti panah logam berwarna kelabu, panjangnya hampir 45 meter, dengan sayap raksasa yang bisa berubah posisi di udara. Saat sayapnya tertarik ke belakang, pesawat ini berubah menjadi siluet pemburu, cepat, rendah dan senyap. Dalam dunia militer, hanya sedikit pesawat yang memiliki reputasi psikologis sekuat B-1. Begitu namanya muncul di laporan intelijen, semua pihak tahu Amerika sedang serius. B-1 lahir dari era paranoia dan perlombaan senjata nuklir. Awalnya dirancang untuk membawa bom nuklir melintasi samudera, menembus pertahanan udara Soviet, lalu kembali sebelum radar musuh menyadari apa yang terjadi. Namun setelah Perang Dingin berakhir, pesawat ini tidak pensiun. Sebaliknya, ia berevolusi. Sistem nuklirnya dilepas dan digantikan dengan teknologi pengeboman presisi tinggi. Sekarang, B-1 bukan lagi simbol kiamat, melainkan alat serangan konvensional tercepat dan terjauh di dunia. Ia membawa hingga 34 ton senjata, mulai dari bom gravitasi biasa hingga rudal jelajah canggih JASSM yang bisa menghantam target sejauh ratusan kilometer. Dan yang lebih menakutkan, semuanya bisa dijatuhkan dalam satu lintasan penerbangan berkecepatan supersonik. B-1 Lancer memiliki sederet kemampuan yang membuatnya menjadi salah satu pengebom paling ditakuti di dunia. Dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 1,2, pesawat ini mampu menempuh ribuan kilometer hanya dalam hitungan jam. Dalam kondisi darurat, ia bahkan bisa lepas landas dari Texas dan tiba di wilayah Karibia tanpa perlu berhenti untuk mengisi bahan bakar. Tak hanya cepat, daya angkutnya juga luar biasa. Tidak ada pembom lain yang mampu membawa kombinasi bom sebanyak dan seberat itu sambil tetap mempertahankan kecepatan tinggi. Keunggulannya semakin menonjol dengan kemampuannya bermanuver di ketinggian rendah, hanya beberapa puluh meter di atas permukaan laut atau daratan, memanfaatkan kontur bumi untuk menghindari deteksi radar musuh. Ditambah lagi, B-1 dilengkapi sistem senjata berpemandu presisi seperti bom GPS DDAM dan rudal jelajah JASSM-ER yang memungkinnya menghantam sasaran militer dengan akurasi mematikan. Kombinasi semua ini menjadikannya momok bagi pertahanan udara manapun. Radar lawan mungkin mendeteksi sesuatu, tapi ketika sistem peringatan berbunyi, serangannya sudah terlambat untuk dicegah. Dalam strategi militer modern, pengerahan B-1 sering bukan untuk berperang, melainkan untuk mengirim sinyal politik. Ketika ketegangan meningkat di semenanjung Korea, B-1 terbang melintasi Laut Jepang. Saat Iran menentang Washington di Teluk Persia, B-1 berpatroli di sana. Dan kini ketika ketegangan baru muncul di Amerika Selatan, pesawat yang sama kembali melayang di langit tropis. Pakar keamanan internasional menilai, setiap kali B-1 dikerahkan, itu bukan latihan biasa.
Pesawat sebesar ini dikirim hanya untuk latihan rutin. Ia dikirim untuk dilihat, untuk diingat, dan untuk menegaskan bahawa Amerika punya taring yang bisa menggigit kapan saja. Presiden Venezuela mungkin tidak secara terbuka mengaku takut, tapi fakta bahawa pemerintahnya meningkatkan kewaspadaan udara menunjukkan satu hal. B1 memang membuat siapapun waspada. Dengan jangkauan serangan yang bisa mencakup seluruh wilayah Amerika Selatan, kehadiran satu skuadron B1 di pangkalan terdekat sudah cukup untuk menyeimbangkan peta kekuatan regional. Bagi Washington, ini adalah memperlihatkan bahawa diplomasi bisa beriringan dengan ancaman yang nyata. Pilot-pilotnya menyebut B1 dengan julukan The Bond, kependekan dari B1. Julukan itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada reputasi sebagai pembom yang tidak pernah meleset. Meski kini Angkatan Udara sedang menyiapkan penerusnya, B-21 Raider, peran B1 belum selesai. Pesawat ini terus diperbaharui agar bisa membawa rudal hipersonik yang kecepatannya lebih dari 5 kali kecepatan suara. Jika uji coba berhasil, maka Lancer akan naik kelas dari pembom konvensional menjadi platform serangan strategis tercepat di dunia. Hari ini, hanya puluhan unit B1 Lancer yang masih aktif, namun setiap kemunculannya di langit selalu berarti sesuatu. Bagi Amerika, ia bukan hanya alat perang, melainkan pesan kekuatan global. Bagi lawannya, ia adalah peringatan bahawa permainan diplomasi bisa berubah menjadi perang kapan saja. Selama The Bond masih terbang, langit dimanapun yang ia lintasi akan membawa suatu pesan yang sama. Amerika tidak pernah datang untuk main-main.